Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nurul Mujahada. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Alat Indera Manusia dengan menggunakan model picture to picture (PTK) pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 4 SDN 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam pendahuluan itu adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini yaitu rendahnya hasil belajar siswa. Berdasarkan wawancara dengan guru kelas 4, peneliti menyimpulkan bahwa dengan metode ceramah yang digunakan saat berlangsungnya kegiatan belajar terasa monoton dan kurang menyenangkan. Dengan tidak adanya media sehingga kurang adanya semangat belajar dari siswa. Oleh karena itu, beberapa siswa tidak bisa memahami materi yang diberikan. Selain itu, guru selalu memiliki peran aktif saat kegiatan pembelajaran, di mana guru memberikan informasi mengenai materi tanpa adanya upaya untuk melibatkan siswa secara langsung. Seharusnya pada KD 1.1 mendeskripsikan hubungan antara struktur panca indera dan fungsinya. Guru memfasilitasi siswa dengan media atau alat peraga yang sesuai dengan materi tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4. Berdasarkan masalah yang ditemukan di kelas 4, peneliti merasa harus mencari solusi untuk memecahkan masalah sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa, dan yang kedua itu kurangnya prestasi siswa. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada rumusan masalah umum. Rumusan masalah umum itu, apakah terjadi peningkatan prestasi belajar siswa kelas 4 SD 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan pada pembelajaran materi alat indera manusia dengan menggunakan model picture to picture. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah khusus. Rumusan masalah khusus itu ada bagaimana menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran IPA pada materi alat indera manusia di kelas 4 SD 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dengan menggunakan model picture to picture. Yang kedua, bagaimana model pembelajaran picture to picture dilaksanakan dalam pembelajaran IPA materi alat indera manusia pada siswa kelas 4 SD 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan agar prestasi belajar siswa dapat meningkat. Yang ketiga, bagaimana proses peningkatan prestasi belajar siswa kelas 4 SDN 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan pada pembelajaran IPA materi alat indera manusia dengan menggunakan model pembelajaran picture to picture. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui ada atau tidaknya peningkatan prestasi belajar siswa kelas 4 SDN 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dengan menggunakan model pembelajaran picture to picture. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi siswa agar mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa kelas 4 SDN 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dalam pembelajaran IPA materi alat indera manusia dengan menggunakan metode pembelajaran picture to picture. Terus yang kedua, manfaat bagi guru sebagai salah satu alternatif pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran IPA di kelas 4 SDN 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Selain itu, pendidik dapat mengetahui metode atau model pembelajaran yang tepat
dapat memperbaiki dan peningkatan prestasi belajar siswa, khususnya dalam materi pembelajaran IPA. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti. Agar memperoleh keterampilan dalam merencanakan langkah pembelajaran dengan model pitch to pitch dapat dalam pembelajaran IPA, materi alat indera manusia di kelas 4 SDN 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Selain itu, agar memperoleh kemampuan mengelola kelas 4 SDN 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Manfaat bagi lembaga atau sekolah itu semakin beragamnya model pembelajaran yang bisa diterapkan di SDN 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Kajian teoritik. Yang pertama itu ada pengertian prestasi. Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses belajar, sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Memahami pengertian prestasi belajar secara garis besar harus tidak bertitik tolak kepada pengertian belajar itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada pembelajaran IPA. Ilmu pengetahuan alam didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang tersusun secara terbimbing. Selain itu, IPA juga merupakan ilmu yang bersifat empirik dan memahami tentang fakta serta gejala alam. Yang selanjutnya ada materi alat indera manusia. Yang pertama itu ada indera penglihatan. Mata adalah indera penglihatan. Bentuk mata seperti bola sehingga disebut bola mata. Yang kedua itu ada indera pendengar. Telinga merupakan indera pendengar untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan bermacam-macam suara, tetapi tidak sama suara dapat kita dengar. Yang ketiga itu indera pencium. Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah, yang berfungsi menghirup udara, pernapasan, menyaring udara dan menghangatkan udara. Pernapasan juga berperan dalam respondensi suara. Yang keempat itu ada indera pengecap. Alat indera pengecap ini adalah lidah. Menggunakan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa yang berbeda dikecap oleh bagian lidah yang berbeda pula. Yang selanjutnya itu ada model pembelajaran pitch to pitch. Model pembelajaran pitch to pitch adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kelebihan dan kelemahan model pitch to pitch. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya yang pertama, guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Lalu yang kedua ada melatih berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandang suatu subjek bahasan dengan memberikan iklan kebebasan siswa dalam praktis berpikir. Dan yang keempat itu ada mengembangkan motivasi untuk belajar yang lebih baik. Yang kelima, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengolahan kelas. Lalu yang selanjutnya itu ada kekurangan. Kekurangan yang pertama itu ada memakan banyak waktu. Lalu yang kedua, banyak siswa yang pasif. Yang ketiga, banyak siswa tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lain. Dan yang keempat, dibutuhkan dukungan fasilitas, alat dan biaya yang cukup memadai. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang pertama itu permasalahannya, daya serap siswa dalam pembelajaran IPA masih kurang. Lalu yang kedua, hasil belajar IPA rendah dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang ketiga, penggunaan metode kurang
sesuai dengan materi, dan yang keempat penggunaan alat peraga kurang efektif, efisien, dan menyenangkan. Lalu tindakannya, yang pertama menggunakan buku-buku sumber yang relevan, yang kedua memberikan tugas individu dan kelompok, dan yang ketiga pembelajaran melalui metode picture to picture. Lalu yang ketiga hasilnya, daya serap siswa dalam pembelajaran IPA meningkat mencapai hingga minimal 85%. Penelitian yang relevan yang pertama itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartingsih Lilis tahun 2011 menyatakan bahwa aktivitas guru dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran picture to picture sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran siswa, sehingga dapat membantu siswa dalam memahami suatu materi pelajaran. Dan yang kedua itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarni Cucu tahun 2012 menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe picture to picture pada pembelajaran IPA materi daur air lebih menyerap dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Hipotesis tindakan umum penelitian ini yang diduga prestasi belajar siswa kelas 4 SD 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dengan menggunakan model pembelajaran picture to picture akan meningkat. Sedangkan hipotesis tindakan khusus adalah yang pertama, diduga dengan menyusun perencanaan pembelajaran yang menggunakan sintak model pembelajaran picture to picture meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 4 SD 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dalam pembelajaran IPA materi alat indera manusia. Dan yang kedua, diduga dengan menggunakan langkah-langkah model pembelajaran picture to picture dalam pembelajaran IPA materi alat indera manusia akan meningkatkan prestasi belajar siswa di kelas 4 SD 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Dan yang ketiga itu diduga dengan menggunakan model pembelajaran picture to picture akan meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 4 SDN 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan pada pembelajaran IPA materi alat indera manusia. Metode penelitian. Yang pertama itu ada subjek peneliti. Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada kelas 4 SDN 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Yang kedua ada persiapan penelitian tindakan kelas. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, peneliti menuliskan rancangan penelitian tindakan dengan menggunakan model siklus yang dikembangkan oleh Kemis dan MC Tagar. Menurut Kemis dan MC Tagar, penelitian tindakan pada hakikatnya berupa rangkaian kegiatan yang terdiri dari 4 langkah, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan atau observasi, dan refleksi. Yang ketiga itu ada subjek penelitian. Peneliti melakukan kegiatan tindakan kelas di kelas 4 SDN 1 Kasturi, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan dengan jumlah siswa 22 orang. Peneliti melakukan penelitian tindakan kelas di kelas 4 karena pada pembelajaran IPA di kelas 4 ini terasa monoton. Materi ajar yang disampaikan kurang dipahami oleh siswa. Hal itu dikarenakan tidak adanya media yang digunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi ajar, sehingga prestasi belajar pun rendah. Lalu yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu berupa observasi, wawancara, dan tes. Lalu ada uji validitas. Yang uji validitas itu ada uji validitas, uji reliabilitas, dan mencari tingkat kesukaran. Analisis data. Yang pertama, reduksi data. Pada tahapan ini, peneliti melakukan proses pemilihan data serta memfokuskan suatu data yang murni
yang muncul dalam catatan data yang diperoleh peneliti dari lapangan. Yang kedua itu ada penyajian data. Data-data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, serta tes untuk mengetahui tingkat kepercayaan peserta didik dijabarkan secara sederhana dalam bentuk narasi atau naratif. Yang ketiga itu penarikan kesimpulan, pengolahan, dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tercapainya pembelajaran yang dirasa sudah optimal. Target pembelajaran yang optimal baik dari segi pendidik maupun peserta didik. Kemudian di akhir peneliti akan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Prosedur penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, peneliti melakukan beberapa proses, yaitu yang pertama mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada di dalam kelas. Yang kedua, menentukan suatu permasalahan yang ada dan nantinya dijadikan judul untuk penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, menyiapkan dan membuat rencana pembelajaran yang di dalamnya terdapat alokasi waktu, metode dan model pembelajaran, media pembelajaran, alat evaluasi, dan lain sebagainya. Yang keempat itu menentukan serta menetapkan jenis data dan cara dalam mengumpulkan suatu data yang telah diperoleh. Dan yang kelima itu menyusun penelitian tindakan kelas sesuai dengan data yang telah diperoleh di lapangan. Siklus 1. Siklus 1 itu ada tahapan perencanaan. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan koordinasi dan diskusi dengan guru IPA untuk merumuskan sejumlah langkah pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran pistur to pistur untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi alat indera manusia. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah model pembelajaran pistur to pistur. Yang ketiga itu tahap observasi. Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran IPA dengan menggunakan teknik pistur to pistur terlaksana di dalam kelas. Observasi dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai observer. Yang keempat itu ada tahap refleksi. Refleksi dilaksanakan untuk menilai dan menginterpretasikan hasil pelaksanaan tindakan pembelajaran pendidik dan peserta didik dengan menggunakan teknik pistur to pistur. Yang selanjutnya itu ada siklus 2. Siklus 2 itu sama saja dengan siklus yang pertama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.